Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Kurniawan dengan NIM 18220023. Sekarang saya akan menjelaskan materi mengenai komunikasi nonverbal pada mata kuliah kecakapan antarpersonal dengan dosen pengampu Ibu Sri Hasta Mulyani Eskom Mkom. Tugas presentasi ini merupakan tugas akhir daripada mata kuliah kecakapan antarpersonal. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi nonverbal. Menurut Aditya Warman pada tahun 2000, komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Kemudian menurut Atep Adea Barata, komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang diungkapkan lewat objek di setiap kategori lainnya atau the object language, kemudian menggunakan gerak atau gestur sebagai sinyal atau sign language, serta komunikasi melalui tindakan atau gerakan tubuh atau action language. Jadi kemungkinannya yaitu komunikasi nonverbal adalah segala bentuk komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata. Karena komunikasi nonverbal tidak menggunakan kata-kata, keberadaannya sering tidak diperhatikan oleh orang, namun justru karena tidak menggunakan kata-kata itulah yang membuat cakupan komunikasi nonverbal lebih besar serta pengaruhnya juga besar. Oke, next, yaitu jenis komunikasi nonverbal. Jenis komunikasi nonverbal yang pertama itu ada ekspresi wajah, merupakan jenis komunikasi nonverbal yang paling umum digunakan. Bahkan tidak jarang kita sudah mengetahui informasi yang akan disampaikan lawan bicara sebelum ia menggunakan kata-kata hanya dengan melihat ekspresi wajah. Sebagai contoh, ekspresi wajah yaitu senyuman atau ekspresi cemberut itu sudah dapat memberikan informasi yang cukup banyak dari lawan bicara. Di sini ada contoh di bawah ini. Yang pertama ini ekspresi wajah orang gembira. Kemudian ini ada orang agak malas atau lesu. Ini ekspresi wajah muka datar dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada tatapan mata. Tatapan mata berperan besar dalam komunikasi nonverbal. Dari cara melihat, menatap, atau bahkan berkedip pun sebenarnya sudah bisa mengirimkan suatu informasi. Saat melihat seseorang yang disukai, misalnya, maka frekuensi berkedip akan meningkat dan ukuran pupil akan membesar. Sementara itu dari cara melihat seseorang bisa diketahui perasaan seperti benci atau cinta. Selain itu, hal seperti tidak mampu mempertahankan kontak mata bisa dilihat sebagai tanda seseorang sedang berbohong. Di bawah ini contoh tatapan mata seseorang yang sangat sinis sekali. Kemudian ini ada tatapan mata seperti orang penasaran. Oke, next, yang ketiga ada gestur atau gerakan tubuh, merupakan salah satu jenis komunikasi nonverbal yang paling mudah dibaca. Contoh komunikasi nonverbal menggunakan gestur adalah menunjuk, melambaikan tangan, maupun memperagakan sesuatu atau suatu angka. Hal ini merupakan hal yang sering kita lakukan saat berkomunikasi, seperti apabila saat kita ingin bertanya jam di tempat yang agak bising atau kita agak berjauhan, maka kita menunjukkan dengan gestur atau gerakan tubuh menggunakan jari tangan seperti jam 2, jam 3, jam 4, dan seterusnya. Kemudian yang keempat yaitu sentuhan atau haptik. Sentuhan atau haptik merupakan salah satu elemen komunikasi nonverbal. Berbagai bentuk sentuhan menunjukkan pesan komunikasi kepada orang lain. Misalnya mencium punggung tangan kepada orang yang lebih tua menunjukkan kesopanan atau menghormati yang lebih tua. Kemudian menepuk pundak teman menunjukkan keakraban dan sebagainya. Dan di bawah ini adalah contoh sentuhan atau haptik antara dua orang, yaitu satu laki-laki dan perempuan atau sebagai pasangan. Oke, next, yang kelima yaitu penampilan. Cara berbusana, kemudian gaya pilihan rambut, hingga warna yang kita kenakan juga masuk sebagai salah satu bentuk komunikasi nonverbal. Sebab penampilan bisa menentukan reaksi, interpretasi, hingga penilaian kita terhadap orang lain. Anda pasti pernah diam-diam menilai orang lain dari penampilannya. Itulah alasannya first impression adalah hal yang penting. Karena pada pertemuan pertama itulah orang yang baru bertemu akan mengumpulkan informasi mengenai diri kita dengan apa yang dia lihat. Seperti contohnya saat kita melihat orang yang bertato, pasti yang ada di pikiran pertama kita orang itu nakal dan lain sebagainya. Oke, next, yang keenam yaitu paralinguistik adalah aspek nonverbal dari proses bicara
Contohnya adalah nada bicara, kecepatan, hingga volume suara kita. Aspek nonverbal inilah yang membantu memberikan konteks pada kata-kata yang diucapkan. Misalnya, volume suara yang tinggi biasanya digunakan untuk menyampaikan hal yang emosi atau saat kita sedang marah. Kemudian, volume suara yang kecil dipadukan dengan ekspresi wajah sedih akan digunakan untuk menyampaikan kabar duka. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu adalah artefak. Suatu benda atau objek serta gambar juga bisa dijadikan sebagai alat untuk berkomunikasi secara nonverbal. Benda atau gambar tersebut adalah yang disebut sebagai artefak. Contohnya adalah seragam. Saat kita menggunakan seragam polisi atau tentara atau jas, maka orang lain bisa menebak bahwa kita adalah bekerja sebagai polisi maupun tentara atau sebagai dokter. Contohnya lain apabila ada seorang yang memakai chef jacket kemudian memakai topi chef, maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut berprofesi sebagai chef ataupun sebagai juru masak. Oke, mungkin demikian materi mengenai komunikasi nonverbal yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.